mulai ya yang penting tek sih nggak salah kayak baleni mana. Tidak bisa gunakan kamera. Yang punya Budiah nggak bisa gunakan kamera ibu. Habis. Sampai aku tutup. Ini calon mbah. Calon mbah jan. Bisa calon. Nah, aku nyekel kira apa-apa ya Observer kok iya. Dingin ya Bu. Oke. Aku kepean sing iki peristiwa. Pak kepean. Assalamualaikum Bu Kamse dan Bu Herwinta. Sesuk ulung. Waalaikumsalam. Jenengan kok iso iki di kan bener. Ya bisa bersih kan sekarang. Enggak, dari pas aku enggak itu. Masanya banyak itu. Oke, ini Bapak ya. Ini nyanyi wis. Ini nyanyi wis. Udah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita tak dulu bentuk. Ini. Mbak dia agak potong. Iya. Itu gendut banget. Emang yo aku yo. Ujungnya rotok turun. Penak nang kene ya kita cilik. Ramping iki. Mbak dia aku yo. Hari semua ada masanya ramping. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Kamse dan Bu Winta. Waalaikumsalam. Hari ini kita berkumpul di sini, kita akan mengadakan praktek coaching. Nanti Bu Kamse sebagai Coachnya coach dan Bu Winta sebagai coaching. Sekarang saya ingin menanyakan dulu kepada Bu Kamse untuk rubrik penilaian yang akan Bu Kamse apakah sudah lulus? Baleni dari awal. Dari awal. Apakah sudah menanti? Diulang. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Bu Kamse, kira-kira rubrik penilaian apa yang ingin dikembangkan Bu Kamse pada praktek coaching kita hari ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Dia. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kemudian kami juga akan mengembangkan kompetensi coaching. Di antaranya adalah untuk pengambilan keputusan, kemudian relasi sosial dan kesadaran sosial, serta pengelolaan diri dan kesadaran diri, Bu. Dari kompetensi yang saya kembangkan ini nanti, saya berharap bahwa coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan baik. Seperti itu, Bu Dia. Betul ya. Kemudian pada Bu Herwinta, kira-kira nanti pengembangan apa? Kompetensi yang ini kamu Ambil. Stop. Sekarang saya lanjutkan pada Bu Herwinta. Jadi nanti kira-kira menurut Bu Herwinta yang ingin dikembangkan Bu Herwinta dalam praktek coaching kita hari ini apa ya Bu? Ya Ibu, terima kasih untuk pada sesi kali ini. Saya ingin bercerita lebih banyak terkait dengan sosial. Jadi di sini adalah hubungan antara wali murid dengan sekolah. Jadi mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan adalah lebih ke relasi sosial dan kesadaran sosial. Nah, karena kita sudah jelas apa yang akan kita kembangkan hari ini dalam praktek coaching, silakan Bu Kamse dan Bu Herwinta untuk memulai praktek coaching hari ini. Monggo. Terima kasih Bu Dia. Saya gun HP-mu, HP-ku ketok. Oh iya. Apa? HP-ku lo ketok. Gak apa-apa, pakai HP-nya Bu Kam. Gitu, satu tak, enggak apa-apa. Napa niki nyen gesek. Koko. Untuk sing ini ya. Oke.
Jadi ya nggak apa-apa sih, bisa di Angeles dan gue terus sampai angkut gitu gini sing niki to. Aku pelajari lewat iki kok kan. oke sudah siap Ya. ya 1 2 3 action. Selamat siang Bu aku Erwinta. dulu kan aku coachingnya Silakan. lama sekali coach gue ya. Yes, balani. Ya. 1 2 3 action. Aku punya rencana. Fokus jaga ini. Ya siap. Ya. Assalamualaikum Bu Kamsi. Waalaikumsalam Mbak Erwinta. Ada apa ini? Bu Kamsi, ini Iya. sudah ada waktu luang nggak ini Bu? Oh, alhamdulillah. Ini kebetulan saya jam ke-8 ini free atau kosong, nggak ada jadwal Mbak Erwinta. Alhamdulillah. Iya. Saya mau sharing nih Bu. Iya, Rasanya tuh kenapa? di hati itu udah penuh pengen sharing kepada Gitu. Bu Kamsi. Kayaknya kalau mau sharing ke Bu Kamsi kayaknya pengen jadi plong gitu. Nah, gitu iya. Iya, memang dari parkiran tadi Bu lihat, saya lihat kok Mbak Erwinta kayaknya tidak seperti biasanya gitu. Iya Ibu ini. Iya. Saya sedang merasa gimana ya? Galau, cemas, khawatir. Seperti itu. Iya. Iya. Di sini bingung juga karena saya termasuk salah satu guru yang masih baru di sekolah saya. Nah, saya melihat kondisi di sekolah itu sebenarnya prihatin Bu, karena Iya. kesadaran orang tua itu terkait dengan anak-anak belajar itu masih sangat minim, kalau dikatakan masih banyak kurang. Karena hal itu bisa kita lihat ketika anak-anak itu di kampung atau di desa itu ada acara-acara itu ataupun panen, nah itu anak-anak diminta orang tuanya gak usah ikut sekolah seperti itu. Padahal gitu, bapak iya. ibu gurunya sudah ada Bersiap, di ya, udah mempersiapkan bersiap. diri, Jadi ya. kadang di situ merasa miris. Jadi ya ampun kok seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menurut Bu Kamsi kalau situasi seperti itu? Iya, sebelum lanjutnya Mbak Vinta sudah menyampaikan. Maaf, ini saya Mbak boleh nggak sih? Boleh. Apa boleh nih, boleh nggak? Boleh. Aklar Mbak. Ya, tadi Mbak aku. Boleh nih, Bu boleh. Wina atau Mbak Wina? Sama Mbak Bu Wina maksudku. Kau boleh Mbak? Ya Allah ya. Biasa nyebutnya Mbak. Bu pengamat deh kan kosek. Pemulihan saya. Pemulihan. Kalian ya? HP-nya bocor. Apa? HP-nya Marcel. Oh iya. Oke. Jangan terpegang. Santenan. Santai mana apa? Guru kok tuh kayak ngono Mas. Oke, baik ya. Ya, Assalamualaikum ya. Ya. Oke. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Wita. Ya Bu Winta. Ya. Ya, belum Bu Inggil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Winta. Ya ada apa ini siang-siang kok Bu Winta datang ke sekolahan saya? Ini Bu, saya pengen curhat ini sama Bu Kamsi. Oh, Kira-kira seperti Bu itu. Kamsi ada waktu nggak ini? Ya kebetulan ini jam ke-8 saya kosong aja. Alhamdulillah, nah Bu Kamsi. Sebelumnya gini Bu Winta, Bu Winta datang ke sini, kemudian pengen cerita. Itu tujuan utamanya seperti apa sih Bu? Saya ingin mencari sebuah solusi Bu terkait dengan masalah yang saya hadapi. Seperti itu. Masalahnya itu adalah terkait dengan orang tua siswa Oh, itu. seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya, secara rinci permasalahan yang dihadapi kok bisa terkait dengan orang tua itu seperti apa Bu Winta? Nah, begini Bu, saya kan termasuk guru baru di sana. Begitu. Kaget seperti itu Bu, Mm. karena apa di situ kaget terus juga miris gitu Bu. Iya. Rasanya itu bagaimana orang tua itu kesadaran untuk anak-anak pergi ke sekolah itu masih minim sekali.
anak-anak udah nggak usah masuk. Nah, jadi di sini pada pihak sekolah tidak meliburkan, tetapi ternyata anak-anak meliburkan diri seperti itu. Lalu ketika ada penerimaan rapor dan sebagainya itu juga antusias orang tua itu juga masih kurang. Jadi perhatian anak dari orang tua itu sangat minim itu terkait dengan pendidikan. Oh gitu ya, ya Bu ya. Nah, gini Bu Inta, dari permasalahan yang sudah diungkapkan Bu Inta tadi, kira-kira apa sih tujuannya atau harapan dari Bu Inta ini? Harapannya ketika kita nanti sharing-sharing seperti apa, dari percakapan ini harapannya seperti apa? Harapan saya Ibu, jadi mendapatkan masukan dari Ibu, masukan terkait dengan pemecahan masalahnya. Jadi nanti paling tidak saya memiliki solusi untuk menyikapi kejadian atau peristiwa tersebut. Karena kalau kita sudah sharing, mendapatkan masukan, siapa tahu nanti bermanfaat, bisa saya terapkan seperti itu. Seperti itu ya Bunda ya. Seperti ini Bu, ketika permasalahan itu begitu banyak ya di sekolah Ibu, sementara Ibu guru baru mungkin masih adaptasi ya Bu ya, kemudian merasa kaget dengan kebiasaan-kebiasaan di sana. Mungkin selama ini dalam menghadapi permasalahan itu, apakah sudah ada upaya dari Bu Winta untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu? Oke, Alhamdulillah sudah melakukan upaya sih Bu, dan juga sudah berkoordinasi juga sama teman-teman. Jadi bertanya pada guru-guru yang lebih senior. Tapi memang responnya juga memang harus, ya memang Mbak seperti itu. Jadi kita memang harus mengikuti alur. Padahal kalau kita tahu kalau dengan dukungan orang tua pasti anak itu sebenarnya bisa maksimal. Iya betul sekali. Jadi di sini saya juga berusaha. Usaha saya itu salah satunya adalah membuat sebuah WhatsApp group itu. Tapi mungkin ada kendala-kendalanya itu. Artinya ketika sudah berupaya ya Bu, masih terdapat kendala-kendala yang lain juga. Nah, dari Bu Herwinta itu kemudian dari kendala-kendala itu apakah ada upaya lain untuk mengatasinya Bu Winta? Jadi waktu itu memang ketika saya buat WhatsApp group itu Bu, jadi WhatsApp itu sebenarnya mereka sudah memiliki HP itu, tapi karena itu yang memegang adalah orang tua, kadang juga kakaknya. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi tetap tidak bisa berjalan dengan efektif. Sehingga di sini kemarin saya sudah melakukan sebuah upaya lagi, yaitu home visit. Jadi bagus sekali itu Bu. Home visit ke anak, ke rumah-rumah untuk bertanya bagaimana perkembangan anak. Tidak hanya anak yang kurang, tapi anak yang memiliki kelebihan seperti itu dulu. Tapi saya masih merasa belum maksimal itu. Iya. Kemudian ibaratnya segala upaya sudah dilakukan Bu Winta ya. Dari upaya-upaya tersebut, mungkin Bu Winta sudah bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi masalah-masalah yang berada di sekolah Ibu. Oh iya Ibu, saya memiliki sebuah rencana aksi juga Bu. Ya. Rencana aksi saya mau melakukan yang namanya komunikasi dua arah itu dengan perangkat desa. Seperti itu. Lalu tapi sebelum ke perangkat desa nanti ada upaya juga komite sekolah. Seperti itu. Jadi, apakah itu sudah pernah dicoba? Belum Ibu. Oh, sebenarnya itu rencana yang bagus sekali. Kenapa tidak dicoba Bu? Iya. Mungkin waktu yang belum bisa. Belum pas. Jadi itu bagus sih. Iya bagus sekali itu. Jadi dari beberapa pihak nanti bisa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolahan Bu Winta. Seperti itu. Alhamdulillah, berarti nanti bisa saya laksanakan. Iya Bu, dicoba saja ya Bu ya. Rencananya sudah bagus dan upaya-upaya yang dilakukan Bu Winta sudah cukup bagus, sampai sudah home visit gitu nggih, membuat grup di WhatsApp. Ternyata kok itu belum bisa maksimal seperti yang Bu Winta harapkan. Seperti itu nggih. Iya. Nah, kemudian di dalam menyelesaikan masalah tersebut, kira-kira komitmen dari Bu Winta seperti apa sih? Jadi kalau komitmen Ibu, saya berusaha maksimal nanti bisa memberikan
komunikasi dengan secara efektif kepada komite sekolah. Siapa tahu nanti bisa ke perangkat desa, paling tidak berkelanjutan. Komitmen saya adalah berkelanjutan dan konsisten, Ibu. Karena kalau kita melakukan komunikasi dengan perangkat desa, dengan komite, tapi dalam jangka waktu mungkin 1 tahun 1 kali itu tidak efektif, Ibu. Mungkin komitmen saya melakukan untuk komunikasi tersebut 1 bulan sekali dengan melakukan kerjasama atau melakukan rapat seperti itu, Ibu. Iya. Kemudian dalam menjaga komitmen tersebut ya Bu Winta, adakah seseorang atau pihak yang bisa mendukung untuk komitmen itu bisa konsisten Ibu pegang? Insya Allah ini rencananya saya mau meminta dukungan ya, untuk dukungan program-program itu. Yang pertama adalah rekan sejawat. Oh gitu. Rekan sejawat. Lalu ada Bapak Kepala Sekolah, nanti juga saya akan melakukan komunikasi tersebut agar bisa melaksanakan program ini dengan lancar. Lalu nanti dari pihak sekolah sudah satu suara, baru kita akan melakukan ke komite sekolah. Ketika sudah ada upaya-upaya dari komite sekolah untuk menggerakkan hati orang tua bahwa pendidikan itu adalah penting, maka nanti kita akan sampaikan kepada perangkat desa agar nanti bisa mensosialisasikan kepada warganya seperti itu. Iya. Nah, kemudian ini Mbak Winta, dari upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rencana tersebut, nanti tolok ukur keberhasilan dari upaya yang akan dilaksanakan Bu Herminta itu apa Bu? Tolak ukur keberhasilannya adalah semangat orang tua untuk menyekolahkan anak, lalu terjadi komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua, itu Bu, tolak ukur keberhasilannya. Iya, gini Bu, saya doakan semoga nanti upaya-upaya yang dilakukan Bu Winta nanti mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini Bu Winta, coba saya ingin tahu ini setelah kita melakukan perbincangan ini ya Bu ya, itu hasil dan perasaan apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu Kamsi, terima kasih sekali. Rencana saya, solusi saya semakin bertambah, semakin membuka wawasan dan keberanian saya untuk bisa berani untuk beraksi dan mengeksekusi segala apa yang sudah saya rencanakan. Dan semoga seperti doa Bu Kamsi, semoga saya bisa menjalankan, dan rasanya melongsan pun sudah. Terima kasih sekali Bu Kamsi atas masukannya. Iya, sama-sama Mbak Winta. Saya tidak sabar ini menunggu kabar baik dari Bu Winta bahwa nanti rencana yang akan dilakukan itu berhasil. Saya tunggu untuk kabar berikutnya ya Bu Winta. Insya Allah dengan senang hati. Hati-hati. Waalaikumsalam. Ting ting ting. Kayaknya aneh ya, ada drama kok di sini ada orang yang menang. Kita dianggap. Sih guys, observasi orang ketok. Tapi cara kita orang dari nggak mati. Ini gue YouTube ngono dulu. Ini mungkin pas mau Lanjut. Ini lanjut Bu, dia memberikan masukan. Ambil nafas dulu, Bu. Biar Mas Ibu dia tersenyum soalnya. Aku tadi pengamat di sauna. Bismillah. Ini mergo grogi yo. Nah, tadi saya sudah mengamati praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Kamsi sama Bu Herminta. Dari awal sampai akhir saya sudah melihat adanya praktek alur tirta ya. Jadi tadi sudah ada bagaimana Bu Kamsi menanyakan tentang tujuannya, kemudian juga terlihat ada identifikasi kasusnya, ada terlihat juga rencana aksinya, kemudian sampai ke keputusan dan komitmen yang akan diambil. Saya kira sudah cukup baik sekali coaching yang dilakukan hari ini. Semoga nanti di lain hari ketika kita ada permasalahan lagi, kita bisa mempraktikkan yang lebih bagus lagi dari praktek coaching hari ini. Amin.
Sesi